Jadi ya memang di mana-mana kan siapa yang bisa menguasai pangan dia yang kuat. Nah, gitu. Bukan kepada teman-teman petani porang di Indonesia, baik yang sudah menanam saat ini, Oke. maupun yang akan menanam atau disebut pemula, Baik. pakailah akal sehat ilmu pertanian. Ya, itulah Perjuangan. suka duka. Harus ada yang dibayar untuk mencapai tujuan. Ada yang harus Dibayar dibayar. dan dikorbankan. Iya. Kalau Kalau yang mau mencari suatu tujuan. kalau mau sukses harus berkorban. Iya. Harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat tani. Udah saatnya sekarang kita menambah ilmu lagi, wawasan mengenai pertanian bersama Porang Sleman Boy. Kita sambut, selamat pagi Bapak dan Mas Yohanes. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Mas Yohanes? Ya, baik-baik aja. Alhamdulillah Luar ya. biasa. Luar biasa, baik-baik aja. Oke, ngomongin soal Porang Sleman Boy. Ini mungkin mas sahabat tani bingung, ini porang tuh apa? Padahal sebenarnya porang itu kayak tanaman yang jadi primadona di Indonesia. Wah, seperti apa dan bagaimana nanti kita langsung tanyain. Saya sebelum 2018 saya sudah pernah menonton di satu siaran di TV Iya. Pak Dahlan Iskan Oke. mau berkampanyekan Iya. tentang tanaman porang ini. Dia dalam di situ Bapak beliau mengatakan ini tanaman yang akan menjanjikan, yaitu dalam saat itu mereka akan mendirikan pabrik yang begitu besar. Oke. Nah, kemudian saya lihat, wah tanaman ini 2 musim 2 kilo pada saat itu. 2 musim 2 kilo. Dalam dengan bibit kata. Oke. Sebelum saya dengar gitu, saya lihat, wah ini gampang sekali bikin 2 kilo. Nah, Iya. itu dalam pemikiran saya. Pada Kemudian awalnya. hilanglah itu. Seiring dengan waktu, tahun 2018 muncul lagi. Seperti yang di saudara Mas Anes tadi, saya suka nonton YouTube tentang pertanian. Wah ini muncul lagi ingatan itu. Wah dengan bibit kata 2 musim 2 kilo. Gampang sekali dalam pikiran saya. Oh iya. Mulailah saya membaca-baca buku, literatur jurnal. Kemudian itu tahun 2018. Oke, baik. Nah, sebagian dari pekerjaan saya tinggalkan karena ini harus memilih, nggak boleh dua-dua. Nah, dari 2018 saya masih kerjaan saya sehari-hari masih saya kerjakan setengah, yang setengah saya gunakan untuk belajar tentang porang. Tahun 2019 kerjaan saya utama penopang hidup keluarga itu saya tinggalkan. Saya memilih dengan riset porang menanam di Sleman ini dengan 5 titik. 5 titik. 5 titik daerah yang berbeda-beda. Daerah yang Pola yang berbeda-beda. Ada di bawah naungan pohon sengon, ada tanpa naungan. Yang naungan pohon sengon ini juga ada pakai emulsa, yang tanpa naungan tidak memakai mulsa. Nah, sampai saya meneliti itu sampai ketinggian 726 meter di atas permukaan laut. Iya. Lokasinya, yaitu di sini namanya Ngepring. Nah, jejaknya semua masih ada. Nah, akhirnya saya temukanlah aplikasi kami temukan dari hasil penelitian ini bahwa ini bisa dipanen dari satu bibit kata yang 200 butir per kilogram ke bawah, itu satu musim bisa dengan minimal 1 kilo dengan bibit kata. Karena bobot untuk dia diproduksi masuk
kita jual ke pabrik, pada saat itu masih 0,5, ada yang 0,5, Oke. ada yang 1 kilo. Oke. Nah, tetapi kita sudah berusaha untuk 1 kilo, cari titik aman. Ternyata bisa kita temukan, kita bisa berhasil membuat porang ini dari bibit katak 200 butir per kilogram ke bawah dengan 1 kilo, sehingga kita titik nyaman untuk menjual ke pabrik. Oke. Karena pabrik tidak bertanya, kalau kita jual umbi yang 1 kilo itu, Iya. pabrik itu tidak bertanya, ini umur umbi 1 musim apa 2 musim, itu tidak bertanya. Tidak bertanya ya. Tidak. Jadi lebih kepada bobotnya, Iya, fokus. Bobotnya bobotnya. untuk sementara ini. Oke. Nah, akhirnya setelah kita temukan itu, di tahun 2020 ini kita menanam sebanyak 5,5 hektar, mendekati 6 hektar lah Iya. di sini dengan pola yang sama. Jadi terencana, terukur. Nah, jadi kita itu bukan coba-coba lagi. Nah, bukan coba-coba. Nah, mungkin dari Mbak kemarin sore ya, Iya. kita sudah jalan beberapa Iya. titik. Betul sahabat Tani. Iya, kita ya udah jalan beberapa titik. Semua seragam, cara-caranya. Pokoknya dia terukur lah. Nah, Terukur. kira-kira begitulah awal mulanya. Awal mulanya. Masih inovasi terus. Berinovasi terus. Orang Sleman Boy tidak berhenti berinovasi. Wah, keren. Jadi buat sahabat Tani terus berinovasi Iya. dan kita bakal contoh lagi bagaimana Porang Sleman Boy melakukan budidaya. Tapi pertanyaan terakhir menutup segmen kita mengenal lebih dekat, Febi mau tanya juga nih. Kalau kenapa sih ya bagaimana tanggapannya Porang Sleman Boy itu kenapa orang-orang kok berlomba-lomba untuk budidaya porang? Ya kalau dilihat dari keadaan sekarang ya, Oke. orang berlomba-lomba menanam porang itu ya satu tadi gara-gara dia lihat prospeknya ke depan. Betul? Ya mungkin orang banyak kan menganggap porang ini tanaman investasi. Oke, Untuk baik. karena jangka panjang kan orang tahunya 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun, jadi buat tabungan. Iya, oke. Dengan harga ya yang lumayan lah gitu Lumayan. kan. Ya baru kalau dengan keadaan sekarang kenapa orang rame nanam porang ya gara-gara pandemi ini. Oh. Nah, Jadi berpengaruh ya? iya, menurut Anda? pengaruh, salah satu itu. Salah satu. Caranya kalau kita lihat ya, Heeh. dari semua bisnis, Iya. dari pandemi ini, semua bisnis itu rata-rata tutup, turun lah istilahnya. Oh iya, Mengalami- pasti. Mengalami Penurunan Ya. signifikan. Tapi kita lihat bisnis pertanian, nggak ada turunnya, Iya benar. naik terus walaupun pandemi. Walaupun pandemi. Ya, Orang nggak punya uang karena orang butuh makan, Iya. butuh sesuatu hal. Karena porang ini kan termasuk golongan tanaman pangan gitu. Termasuk golongan Golongan tanaman tanaman pangan. Iya. Jadi ya memang di mana-mana kan siapa yang bisa menguasai pangan dia yang kuat, nah gitu. Selamat pagi sahabat Tani, saatnya segmen kedua mengenai budidaya. Kita berbudi dan berkarya barengan sama Sleman Porang Sleman Boy. Nah, tadi kita udah mengenal lebih dekat mengenai Porang Sleman Boy. Sekarang mungkin sahabat Tani masih sama, yang pemula atau yang baru nonton juga bingung. Ini tuh porang tuh apa sih? Jenis seperti apa sih? Tadi sebut ngebahas pangan-pangan, tapi kita harus lebih kulik lebih Oke, dalam oke, lagi. siap. Sebenarnya porang tuh apa sih, Mas? Oke gini ya. Jadi porang ini itu tanaman tergolong dari apa? Pangan. Oke, golongan pangan. Jadi yang masih menggunakan ini sebagai pangan itu masih negara Cina, Oke. Jepang dan Korea. Itu sebagai makanan pokok mereka. Makanan pokok mereka. Nanti porang ini dijadikan tepung, Oh, baik. diolah jadi tepung, baru nanti dibikin jadi mie kah, Oh. jadi beras, jadi buat pelengkap bubur, tahu gitu. Macam-macam lah. Macam-macam ya? Pokoknya dia Macam-macam. jadi 70% porang ini kegunaannya buat pangan gitu. 70% buat pangan. Tapi Iya. kenapa cuma di negara luar ya? Kok kita hanya stuck di nasi ya? Kayak- Nasi dan beras kalau ya? analisa kita gini, Gimana? jadi kan kalau karena ini harganya mahal, Oh, oke. jadi kalau dari harga produksinya udah mahal, nanti kan di pasaran juga pasti mahal juga. Sedangkan di Indonesia ini analisanya gini, Indonesia untuk biaya makan itu hanya sebatas murah dan kenyang.
Oh iya ya, bener juga Nah, ya. kalau di negara yang Maju. maju, mereka udah mikir pola kesehatan. Nah, gitu. iya juga. Mau harganya mahal, saya makan ini yang penting saya sehat. Karena kesehatan juga mahal kan ya, Iya, mahal gitu. harganya. Oke oke, sebenarnya kalau dibuat mie gitu, dibuat tahu dan segala macam itu berarti khasiatnya amat sangat tinggi dong kalau untuk Pasti, kesehatan. Iya. Jadi juga ini seperti untuk makanan diet. Nah, jadi dia punya rasa kenyang. Jadi kalau kita makan, kenyangnya ada, antibodinya ada, kesehatannya juga apa? Ada. Oke. Jadi bukan kenyang aja. Iya ya kan Iya. kita kadang Karena apalagi pandemi ini kan, iya. dibutuhkan makanan yang bisa bikin kenyang, bikin sehat, bisa bikin antibodi. Oh, jadi Nah. kayak vitamin Iya, gitu ke badan gitu iya. ya. Dan dia juga gulanya rendah. Beda sama nasi kan Oh gulanya iya, tinggi. oh iya bener ya. Jadi kadar gulanya rendah. Iya. Wow. Jadi keren. kalau ini porang ini kalau misalnya udah diciptakan jadi mie, Iya. itu kita rendam seharian juga mie-nya nggak ngembang gitu. Ngembang. Beda Iya. sama kayak Oh, mie biasanya. Ya. Mie biasanya kayaknya kalau per menit kita Iya. ngangkat terus langsung kena air tuh keserap gitu ya. Iya. Tapi kalau dari Porang umbian ini ya. porang ini enggak ya, dia Iya. akan stuck segitu. Stuck gitu ya. Ya, jadi Maka harapan kita ya kepada pabrik-pabrik mie yang ada di Indonesia ini, Kenapa nggak pakai tanaman Iya. porang gitu ya? Cobalah sedikit demi sedikit mencampurkan tepung porang yang disebut glukomanan Oke. untuk pencampur baik Indomie, Sari mie, ada pabrik-pabrik mie lah. Saya rasa pasti apalah, Iya. pasti ada pembelinya lah. Iya, Sehingga ya para petani porang di Indonesia ini terlindungi dalam arti terlindungi harganya bisa stabil. Stabil. Akhirnya bahwa petani porang itu adalah maharaja. Nah, itu adalah salah satu moto orang Sleman Boy. Petani adalah maharaja. Wow, petani adalah maharaja. Ya. Iya juga sih, karena kalau misalnya nggak ada petani kita nggak tahu deh gimana nasibnya. nggak tahu makan apa. Iya kan nggak tahu nasibnya kayak apa. Khasiatnya luar biasa ya. Iya. Porang ternyata. Tapi kalau ngomongin soal porang gitu kan, tanaman yang seperti umbi, itu pengolahannya seperti apa sih? Berarti harus jadi tepung dulu, nggak bisa kita makan langsung apa gimana? Jadi kalau misalnya udah masuk ke tahap produksi, Iya. ini kan kita panen umbi basah lah istilahnya. Oke. Panen umbi basah, Umbi basah tuh kayak ya umbi Gelondongan. Oh, gelondongan. Gelondongan. Oke, baik. Nanti itu biasanya kalau orang kebanyakan sih itu di slice gitu, Oke. jadi chip, Oh. bentuk chip gitu. Nanti Kayak chips, kayak kentang goreng gitu ya. Iya. Iya. Bisa berbentuk stick, Oh, bisa berbentuk sesuai dengan ukuran bentuk umbinya. umbinya. Oh. Nah, nanti itu dikeringin, ada yang ngeringin pakai matahari, ada juga yang pakai oven. oke Itu baik. tergantung orangnya aja lah. gitu. Tergantung dari petaninya mengolahnya gitu Nah, ya. Jadi itu juga pasaran juga kan beda juga Pasarannya gitu. juga Habis beda. itu nanti dari sini nanti dikirim keluar, nanti di sana lah diolah. Kalau di Indonesia sendiri udah ada sih pabrik. Ada penepungnya, Heeh. misalnya Wow. glukomanan ada, tapi ya informasi-informasi tentang porang menjadi tepung, Heeh. terus pabrik bikin glukomanan, pabrik-pabrik sendiri itu umumnya menutupi informasi itu. Oke. Maklum lah di Indonesia ini kan suka-suka nutupi. Kenapa ya? Ya iya, Padahal itu kan benar. informasi buat pangsa pasarnya petani. Iya, Ini kan suatu informasi yang yang dibuka luar hanya bohong-bohongnya, penipuannya aja dibuka-buka. Aduh, serem banget penipuan dan pembodohan-pembodohan itu ya Pak yang dibuka-buka. pembodohan ini. Jadi- ini di Indonesia sering terjadi. Iya. Kalau kita kasih tahu yang benar, nggak mau dengar. Kalau kasih ditipu orang, dia mau ngikut. Kenapa ya? Ya. Kenapa kayak gitu ya? Udah budayanya kali. Nah, Udah budaya aja, budaya. Atau mungkin karena orang-orang lebih suka kata-kata manis ya, dibanding mungkin, kata-kata sebenarnya Tapi yang kan terjadi. kita nggak bisa makan hanya dengan kata-kata manis. Oh iya bener ya. Mana ada yang manis bisa sukses langsung. Gak ada. Ya, harus sakit dulu lah. dulu. Wow, ini luar biasa ya. Kita kalau mau sukses kita harus sakit-sakit dulu, jangan mau enaknya aja gitu ya. Iya, benar. Wow, Artinya, kalau dalam pertanian porang ini salah satu yang saya orang Sleman Boy anjurkan kepada teman-teman petani porang di Indonesia, baik yang sudah
menanam saat ini, Oke. maupun yang akan menanam atau disebut pemula, Baik. pakailah akal sehat ilmu pertanian. Nah, ya. Akal Sehat ilmu pertanian. Itu seperti apa nih Pak? Menarik Nah, nih. menanam porang ini. Iya. Misalkan, ya, kita kan banyak di Indonesia ini perguruan tinggi yang hebat-hebat, yang tamat-tamatannya mengaku sangat hebat. Kita Iya. sebutkan aja ada daerah di Bogor sana, itu khusus pertanian, apa namanya? Oh, Mungkin iya, Indonesia iya, ini benar. tahu lah. Di Jawa Tengah ini juga ada universitas itu, Iya. baik negeri baik swasta di Indonesia ini. Coba ditanya diri dari universitas itu, apa sih sumbangsi kami kepada petani porang di Indonesia ini, sehingga masyarakat petani porang itu memakai akal sehat ilmu pertanian. Nah, kalau kepada pemerintah jangan banyak berharap sama pemerintah itu. Oke. Iya, petani porang itu nggak cengeng. Oke. Tetapi universitas itu adalah saya rasa orang-orang yang mempunyai idealis, Iya. yang tidak cengeng, Gitu. Oke. bisa bekerja sama dengan kami petani Petani, ini yang iya. bodoh-bodoh ini dalam ilmu pertanian, supaya mereka melakukan penyuluhan kepada kami Oke, baik. petani ini, sehingga hasilnya sehingga menghasilkan apa, produktivitas yang tinggi. Misalkan dari pengolahan lahan, ya kan, pengolahan lahan itu kan harus bagaimana lahan itu yang sehat, Oke. yang gembur, karena ini adalah untuk umbi-umbian. Oke. Kemudian dalam pemeliharaan, karena dia tumbuh di musim hujan, bagaimana cara mengatasi jamur, Oke. kan harus begitu, Mbak. Iya benar sih ya. Ah. Karena kadang kalau misal petani ya, kalau yang awam nanam aja ngikutin Iya. ngikutin leluhur yang dulu Iya. dilakukan Iya. gitu. Jadi contohnya tadi, pertanyaan si Mbak tadi, apa sih akal sehat ilmu pertanian? Iya betul. Contohnya di sini, Iya. contohnya salah satu, nah ini tentang benih yang Oke. lagi digoncang-ganjing di dalam benih porang di Indonesia ini, Oke. pada benih kata. Iya betul. Ya. Jadi ada namanya benih unggul. Ya. Ingat ini ya, benih unggul. Iya. Nanti Porang Sleman Boy sendiri akan bahas di kontennya Iya, oke. cara benih unggul ini. Nah, ini saya pendahuluan aja. Oke, baik. Nah, benih unggul itu harus mempunyai hubungan langsung dengan tingkat produktivitas. Itu namanya benih unggul. Oke. Kalau ada benih unggul, produktivitasnya tidak tinggi, itu namanya benih non unggul. Oh iya benar. Baru komponen benih unggul itu apa sih? Iya betul. Nah, menurut Porang Sleman Boy itu ada 4. Ada 4. Iya. Yang pertama ini apa Pak? Mutu fisik. Mutu fisik. Iya, mutu fisik itu dilihat dari besar kecil atau ukuran, keseragaman, warna, kebersihan. Artinya dapat dilihat apa? Mata. Ah, fisiknya bagaimana kan? Iya baik. Baru yang kedua itu yang kedua adalah mutu fisiologi. Mutu fisiologi. Nah, fisiologi itu artinya tingkat kecambah benih itu. Tingkat kecambah benih unggul dalam yang disebut benih unggul itu minimal 80%. Nah, dari benih itulah tingkat kecambah. Kalau Porang Sleman Boy, benihnya itu sudah di atas 95% tingkat kecambahannya. Wow. Nah, baru tingkat ketahanan dia tumbuh. Setelah benih itu kecambah, tingkat ketahanan tumbuh. Nah, itu minimal 80%, tapi Porang Sleman Boy itu di atas 96% tumbuh. Nah, lihat ini sekitar kita ini semua. Ini Iya. tanpa ada kita sulam. Nggak ada sulam. Tidak ada sulam. Tanpa nanam bibit polybag. Tanpa dari polybag. Ini langsung benih. Jadi benar-benar benih ditaruh di lahan. Iya. Bukan di polybag dulu baru dipindahkan Nah, ke itu lahan. Kerjaan 2 kali. Haram gitu kerjaannya. Haram sahabat Haram. tadi serem. Nah, Porang Sleman Boy
melakukan pembenihan nanam porang dengan masukkan ke polybag dulu, Iya. baru ke situ. Ke lahan? Itu haram secara ekonomis. Waktu Tuh, banyak banyak lah. tuh. Itu nggak kita sarankan gitu. Nggak ekonomis. Kedua tadi udah mutu fisiologi, Oke. mutu genetik, mutu genetik ya. Ini kita nggak tahu nih. Itu sehubungan dengan paritas. Varietas. Tapi kita nggak tahu. Menurut kita sampai saat ini belum ada paritas tentang benih unggul, tentang bibit kata maupun bibit Bibit umbi. umbi. Umbi, oh iya. benar. Maupun bibit spora. Itu kita belum tahu. Nah, keempat, mutu kesehatan. Mutu kesehatan. Jadi mutu kesehatan itu adalah bahwa benih itu tidak terinfeksi atau terkontaminasi dengan patogen. Patogen. Patogen itu dalam pertanian ada 3. Jamur, bakteri, dan virus. Orang Sleman Boy sudah lakukan ini keempat kecuali mutu genetik. Nah, Oke. saudara-saudara petani porang di Indonesia, inilah teknik pembenihan dan menggunakan akal sehat ilmu pertanian. Oke. Saya lihat banyak teman-teman di Indonesia ini nanam mungut benih kata supaya bagus, katanya alami, ditaruh di dalam tanah. Coba ini menggunakan akal sehat ilmu pertanian nggak dia teknik pembenihan ini? Ya jawab aja sendiri. Iya. Nah. Jadi memang tradisi sebelum polybag tuh ada taruh juga di tanah. Emang Memang ditaruh di polybag. Iya. tradisi polybag ini baru-baru ini aja. Oh, Setelah oke, oke. viralnya porang Porang ini, ini. ya kan jadi banyak cabang usaha bisnisnya gitu. Oh, oke. Sebenarnya kalau dulu-dulu orang nggak ada yang pakai polybag. Nggak 2 tahun ini aja Oh, buat iya, kembang iya. polybag ini. Oh iya, soalnya Feby juga sebelum ngobrol sama orang Sleman Boy juga riset gitu cari-cari informasi gitu. Memang ada yang polybag, ada yang sebelumnya Iya. malah Enggak. enggak ada. Oh. Kalau dia terlihat, kalau dibilang tradisi juga nggak ada pakai polybag. Enggak ada langsung. Iya langsung. Mana kalau orang dulu-dulu bilang pakai polybag itu rugi. Karena ya makan waktu, makan tenaga, makan ya uang juga nambah gitu kan. Biaya Modalnya gitu ya. biaya iya. Dan cukup besar juga ya Iya. kalau mengadakan Baru polybag. kan kayak nanam porang ini kan kita nggak bisa asal-asal nentuin waktunya tuh. Gini-gini. Soalnya di kita istilahnya nanam porang ini ngejar jam tayang, ngejar jam musim tanam. Soalnya porang ini kan ada musim ada tanamnya, musim tanamnya. sama musim panennya gitu. Oh, Jadi kalau kita pakai polybag mau nanam luas kan nggak akan kekejar itu. nggak akan ketemu ya? Iya, nggak akan ketemu. Nggak akan bisa Ya ketemu. kalau tanamnya hanya 1000 meter ya ketemu lah. Kalau 1000 meter aja pasti ya Kalau bisa. orang Sleman Boy kan 6 cita-citanya hektar ya? nggak nanam 1000 meter. Ah iya maaf Pak. Kita sekarang ini sudah nanam sekitar 5,5 hektar sampai 6 hektar. Iya sih Malah benar. kita bercita-cita nanam 1000 hektar. Kita persiapkan diri kita. Amin, Iya. wow. Jadi kalau kayak Coba dia 1000 hektar. Coba dia 5 hektar aja pakai polybag. Wah. Ngap ya sama biayanya. soalnya kan kayak musim tanam ini kan cuma 3 bulan coba. Musim tanam ini 3 bulan. Ngejar jam tayang hujan, musim hujan. Jadi ini nanamnya khusus musim hujan. Iya. Nanti ketika musim kemarau apa Dia yang panen. dilakukan oleh Dia petani? panen. Oh, udah panen. Iya. Nanti nanam lagi gitu, Iya. kita nanam lagi Ya, kok. muter-muter lah. Muter-muter gitu Muter-muter siklusnya. kerjaan. Jadi kalau misalnya pakai polybag dulu, ya iya ya nggak kejar ya. Nggak Pagi kejar. kemarin Feby keliling-keliling juga nih sahabat tani ke tempat-tempatnya porang Sleman Boy banyak dan luas-luas semua ya. Jadi nggak akan kekejar. Oh ya baru kepikiran Feby. Dan akal sehat ilmu pertanian juga harus Pakai. dipakai ya. Supaya jangan dibodoh-bodoh orang. Contohnya lagi nih kalau set pertanian. Iya, iya. Kayak orang mau panen kan banyak aja orang tujuannya mau panen 2 musim, 3 musim, 1 musim. Iya. Jadi kayak misalnya orang yang mau panen 2 musim, Iya. dia habis tanam, panen, Iya. habis tanam, dorman, itu kan nggak dibongkar. Nggak, jadi nggak dibongkar baru dia biarin gitu aja, nanti musim hujan tumbuh lagi, baru dipanen, baru nanti musim udah dipanen. Nah itu kan di situ aja kita bisa lihat akal sehat pertanian itu nggak dipakai. Nggak pakai lagi tuh. Soalnya kenapa? Dasar bertani yaitu di pengolahan tanah.
Kalau tanah kita sehat, otomatis tanaman kita sehat dan hasilnya juga kan sehat. Gitu. Jadi kalau Calon milioner nih anak muda luar biasa. jadi kalau misalnya kita mau panen 2 musim Iya. nggak kita bongkar, ya berarti kita nggak pakai akal sehat. Iya, nggak bisa sehat sih. Padahal lahan sehat tuh ada pH-nya, ada Iya. pH-nya, ada segala macamnya gitu ya. Jadi kenapa kita panen 1 musim ya karena itu juga pakai akal sehat. Supaya apa? Gimana yang 3 musim? Ya begitu. Itu tambah tak sehat. Kalau dibiarkan terus ya. iya kan, nggak sehat. Berarti cuma awalnya doang Bagus, iya. bagus tapi Untuk selanjutnya dia ya begitu banyak resiko bematian tanamannya. Banyak resiko lah kalau kita tanam misalnya dari 1 musim itu kita tanam di musim hujan, mati di musim kemarau atau riva lah istilahnya, dorman. iya. Nah, kita itu harus panen. Oke. Harus panen. Kita lakukan pengolahan apa? Tanah kembali. lagi. Jadi ada teknik-teknik itu Oke, baik. teknik untuk bisnis lah, Iya. untuk bisnis. Tapi kita ini dari segi akal sehat pertanian dulu tadi ini kita kupas. Iya, kita kupas. Nah, kalau kita tidak panen itu berarti dia tumbuh, berarti kan dia tidak tumbuh. Yang kedua tidak melakukan pengolahan tanah. Iya. Nah, padahal akal sehat ilmu pertanian, produktivitas yang tinggi dimulai dengan pengolahan lahan yang baik dan benar. Tapi banyak mungkin petani porang yang 3 musim atau segala macam bilang, kan semakin lama semakin besar Iya. umbinya. Itu namanya Itu gini, Pak. Keuntungannya kan semakin banyak. Nih misalnya nih ya, Iya. nih, analoginya. Ya gitu. benar. Boleh kita mau porang ini kita panen 2 musim silahkan. Tapi waktu musim pertama Iya. alangkah lebih baiknya kita olah lagi tanahnya baru kita tanam ulang. Walaupun kita istilahnya ngeluarin nambah modal sedikit, tapi itu hasilnya bisa 7 kali lipat. Jadi gini, Mbak, menjawab tadi Iya. kan ada tanaman 2 musim, 3 musim. Itulah orang Indonesia bangga dengan kebodohannya. Oh iya juga. Sehingga dia mencari alasan-alasan untuk membenarkan dirinya. Oh, iya. Kan ada namanya, makanya kita bilang tadi akal sehat Pertanian. ilmu pertanian. Iya benar. Nah, itu dia. Benar. Kalau mencari alasan, wah. Iya sih, karena kalau kita salah lebih baik kita melakukan inovasi atau membuat hal yang baru dibanding kita Iya. mempertahankan sesuatu hal yang salah gitu Iya, ya. jangan mempertahankan yang salah. Walaupun perih itu ya. Perih memang. Walaupun Perih, perih, sakit. pahit, sakit. Ya tapi Iya. kita kan mau hasil. Iya benar sih. Apalagi Feby sih nggak ngebayangin ya sahabat tani itu orang-orang reaksi sekitar gitu ya yang nanam porangnya segala macam itu pasti kan ini kok ada 1 musim dan segala macam dan reaksi-reaksi dalam melakukan perjuangan apalagi Bapak Idris dulu sempat bekerja gitu kan terus meninggalkan semuanya kan itu luar biasa prosesnya yang amat sangat ini ya. Iya. Ya itulah Perjuangan. suka duka. Harus ada yang dibayar untuk mencapai tujuan. Ada yang harus Dibayar dibayar. dan dikorbankan. Iya. Kalau Kalau yang mau mencari suatu tujuan. kalau mau sukses harus berkorban, Iya. harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Ya kita kan istilahnya nggak bisa 2 fokus, harus 1 fokus. Wow, amazing sekali. Jadi suka dukanya luar biasa banget ya. Luar biasa. Kalau suka deh, suka dulu nih. Kalau sukanya enaknya apa nih? Selain peluang bisnis yang luar biasa dan 1 hektar bisa menghasilkan 500 juta per 1.000. 1 musim, 1 hektar. Saya kan Untung bersih. 1000 meter ini 50 juta. Heeh. Berapa? 50. Untung bersih. 1000 meter. 1000 meter. Iya. Heeh. Itu untung bersih. Untung bersih. Udah sama biaya-biaya Iya, semua. minimal itu. Pulsa segala macam. Iya. Iya, pupuk. minimal itu. Iya. Minimal. Heeh. Jadi itu kalau kita hitung-hitung sekarang modalnya per 1000 meter itu ya habislah 30 paling banyak. Ya lah, nggak usah diceritain lah modalnya Iya. apanya. Iya. Nah, Tapi gitu. ya Nanti itu langsung datang langsung aja. tapi itu baliknya nanti waktu panen katak modelnya itu. Nanti Iya, ya, paling, padahal satu pohon menghasilkan berapa katak itu? Ya kalau paling sedikit 4 aja udah. ya lah, kalau kita di sini kalau bibit kata Iya. minimal 6 atau 7 lah, 6 sampai 7 Satu minimal. pohon. Dari 1 pohon. Satu Oke. lubang.
Ya, Oh, dari iya, satu pohon aja lah, dari satu bibit kata aja dulu. Oke. Itu rata-rata 6 sampai 7 itu bisa dilihat. Iya, iya, iya. Saya Nah, juga ngelihat ini nih ada kalau ini beberapa. bibit umbi. Ini umbi. Umbi Oh, kecil. ini umbi kecil. Nah, ada di sana, depan-depan sana itu bibit kata kita. Oh, oke, Nah, oke. gitu. Itu minimal itu. Ambillah rata-rata 6 aja. Wow. Jadi sehingga dari 1000 meter tanaman pertama akan bisa menanam tahun berikutnya 5 kali sampai atau 6 kali. Iya. Wow. Tidak membeli bibit lagi Iya. gitu. Kecuali ya dia memperluas. Jadi kalau nanam porang ini juga kita juga harus nentuin tujuan. Tujuan. Iya, soalnya tujuan di porang ini banyak. Orang nanam porang ini tujuan bermacam-macam gitu. Kayak ada yang orang nanam porang cuma ingin cari bibit. Ada orang nanam porang untuk penghijauan. Ada orang nanam porang untuk produksi. Ada nanam porang untuk tabungan. Nah, kalau Porang Sleman Boy menanam porang untuk Ya, Produksi. Wah. bisnis. tanaman porang ini kan lagi happening banget, mangsa pasarnya adalah di Cina gitu kan, di Jepang menjadi bahan pangan utama gitu. Lalu Feby dengar-dengar juga nih, petani Indonesia yang ngirim ke Cina dan ke Jepang dan negara kita ini ekspor lagi nih ke Amerika sama ke Eropa. Terus kenapa sih kita tuh nggak bisa ekspor langsung ke Eropanya atau ke Amerikanya? Menurut Porang Sleman Boy itu seperti apa? Jadi gini, ini kan produk pangan. Memang bahan bakunya di porang ini, khusus porang paling banyak itu di Indonesia. Mungkin di bukan lagi, Thailand juga tanam. Oke. Myanmar, Kamboja, Laos. Madagaskar, Laos. Oke. Tapi produknya paling banyak di Indonesia. Kadang-kadang kita ini namanya politik lah suatu negara. Artinya kenapa politik dalam satu negara? Politik pangan. Tapi dengan yang adanya sekarang aja kita sudah bersyukur lah. Tinggal bersyukur dengan harga minimal 10.000 umbi per Kilo. kilo itu sudah luar biasa hasilnya gitu. Tapi kalau kami sendiri mengatakan untuk saat ini sudah bagus. Tapi ini sebenarnya PR-nya pemerintah, yaitu Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan kita bekerja sama lah. Berkolaborasi gitu ya. Karena bahan baku dari kita memang sangat miris. Bahan glukomanan ada di Indonesia, tapi Indonesia salah satu negara pengimpor glukomanan terbesar di dunia juga. Waduh, gimana ceritanya? Iya, kan lucu kan? Lucu kenapa kita nggak produksi sendiri buat kebutuhan minimal kita deh, nggak usah ekspor gitu. Ya menurut kita ada yang meliharanya. Misalkan ini contohnya, Indonesia dengan produk lain juga. Ini mungkin bisa sebagai pembanding ke porang juga dengan wawasan kita. Misalnya tanaman kacang kedelai, ya. Kacang kedelai itu di Indonesia tidak bisa diizinkan dengan bibit yang bergenetik yaitu Go. Sehingga kacang kedelai Indonesia hasilnya kecil-kecil. Iya benar. Tetapi waktu Indonesia kekurangan kacang kedelai kemarin akhir-akhir ini diimpor dari hasil bibit yang genetik Go. Genetik Go. Jadi mungkin di porang ini pun bisa begitu terjadi, ada yang pemelihara. Untuk itu kita jadi petani jangan cengeng. Marilah kita bekerja sama untuk mudah-mudahan ada seseorang baik pun pengusaha maupun siapa saja yang mulai mendirikan pabrik glukomanan sehingga bisa diproduksi dengan makanan-makanan lain, bisa kayak es krim, ikan mie. Salah satunya paling gampang itu mie. Paling gampang tuh Ya mie. karena Indonesia ini udah mie itu udah sebagai makanan sehari-hari lah. Iya benar. Bermasyarakat. Kenapa tidak? 1% dulu tepung glukomanan itu dicampurkan ke bahan mie itu kan. Kan lebih gampang kan? Karena ya tinggal mau tidaknya aja. Misalnya harga dinaikkan sedikit juga saya rasa petani
petani juga masyarakat juga pasti mau lah. Mau lah ya. Tinggal Kalau tinggal- cuman sedikit apalagi cuman Iya, kadarnya baru hanya berapa 1%-an persen aja. Nah, itulah Naik- contoh-contohnya. Naiknya ke mie juga kalau udah 100 atau 200 perak juga kayaknya nggak masalah. 500 rupiah juga udah nggak masalah, ya lah sih. gitu kan. Kota mahal juga dibeli kok. Iya benar sama tadi bagian kota aja ya mahal tetap dibeli tapi iya benar-benar juga. Iya, sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak strategi Iya. supaya kita kan sekitar 280-an juta. Iya benar. Mulut kita coba. Ya kan? Iya, Harus memakannya. Kenapa tidak? iya benar. Mungkin ini adalah PR juga dari Porang Sleman Boy, teman-teman yang penggiat petani porang di Indonesia ini. Marilah kita ciptakan lidah kita ini sedikit demi sedikit merasakan porang yang hasil Pak, budidaya kita. petani kita sendiri gitu Iya, ya. saya sendiri aja sudah bertani gini, Belum belum pernah pernah makan. Karena ada proses pengolahannya gitu ya. Wow. Iya. Iya, Kemarin saya sudah. Oh, iya. Sudah cicipi, tapi tepungnya aja. Jadi ada kemarin ya tanggal berapa itu ya? 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu lah. Itu dari P3N datang ke Sini. Porang kebun Sleman kita Boy, Sleman ya. Boy. Kemudian kebetulan saya dan Mas Anes tidak ada di tempat. Kami ada pertemuan tentang porang juga Oke, baik. di suatu daerah, sehingga mereka datang ke sini. Kami lihat ada peninggalan di atas gelas itu seperti jelly gitu kan. Oh, saya rasa oh ini porang ya, saya bilang gitu kan. Jangan-jangan tepung orangnya mau kotor mau apa, saya rasai aja, saya ambil gini, saya lihat ke lidah. Oh, tapi kalau saya rasa nggak ada rasa gitu kan. Nah, saya kepingin juga ingin merasakan Hasilnya hasilnya ya. setelah dibudidayakan. Tapi ini lucu. Bahwa pernah makan umbi porang. Jadi waktu itu Oh iya, iya. aku panen pertama, saking penasarannya nih Sama rasanya sama dan porang itu gimana. Panen lah kan, dibawalah ke rumah yang umbi 2 kilo itu. Dipotong bapak. Kan taunya kalau porang ini langsung dimakan gatel. Di bapak rendam lah sama air garam, sama apa. Pokoknya dicuci bersih-bersih sampai 1 harian. Besoknya pagi-pagi udah penasaran Kukus, banget. kukus. Jam 4 pagi bangun udah. Pengen ngerasain gara-gara penasaran ya kan, dikukus. Wah, udah mateng, dimakan bapak. Tuh. Ternyata langsung gatel-gatel harian. karena masih ada getahnya Iya. dari umbi porang. Saking penasarannya. Penasaran, ya. Iya sih, tapi benar sahabat tani, kalau misalnya banyak semakin pasar pabriknya semakin banyak, pasti kita langsung bisa merasakan hasil dari Iya. porang pani itu Jadi, sendiri, tadi itu sendiri. Sehingga itu salah satu untuk menjawab tantangan kita. Oke. Supaya kita mandiri. Kemandirian Iya, soal kemandirian swadaya, pangan itu iya. ada. Mandiri. Kenapa kita harus jual keluar? Iya, sedangkan Ya. yang kita belum pernah ngerasain. Saya. Iya benar. Terakhir sahabat tani, saking menikmatinya kita pada pagi hari ini, Feby mau tanya nih, untuk menutup podcast kita hari ini, Mas Yohanes dan Pak Idris, pengen dong Feby tahu nih, petani yang inovatif, kreatif itu seperti apa biar produktivitas tinggi, minimal bisa menjajaki langkah porang Sleman Boy. Ya, kalau dari kami sih yang pertama itu niat semangat, baru jangan gampang menyerah lah dengan keadaan dan kondisi kita. Iya kan? Soalnya dimanapun kita menanam, lahannya atau situasi iklimnya Berbeda-beda lokasinya. memang berbeda-beda dengan struktur tanahnya juga. Itu kan kita bisa pikirkan sendiri, kita caranya mengakali. Kalau kami bilangnya rekayasa alam, Lingkungan. lingkungan. Jadi ya itu dia, kita juga harus pakai akal sehat kita dalam bertani ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, bisa sukses dalam bertani ini. Nah, soalnya kalau kebanyakan orang sekarang bertani, dia nggak mau belajar yang hal baru, Oh iya. cuma pengennya yang Instan. instan aja dan yang lama, yang tradisi dulu lama iya. gitu ya. Makanya untuk merubah itu susah sekali. Susah, sangat susah. Sulit gitu, sangat sulit iya. Makanya banyak juga orang banyak belajar sama kita itu juga. Yang kebanyakan juga yang ada juga yang Instan. menerima, Ada juga. ada yang pengen instan, ada juga yang ngeyel, gitu. Jadi ya udah gitulah Udah sifat-sifat gitu. manusia ini beda-beda. Jadi ya memang kalau ya kembali lagi kalau mau sukses dalam bertani ya berjuang terus. Apalagi petani ini kan bukan istilahnya kantornya itu di lapangan.
Jadi kalau jadi orang lapangan itu nggak boleh cengeng. Oh iya. Beda sama di kantor-kantor kena AC ya, memang udah nyaman lah. Kalau kita memang udah nggak nyaman. Iya. Panas kena, hujan kena, udah udah keriput kulit ya kan. Bekaratan. Bekaratan. Jadi Saya tambahin sedikit. Oh, iya, baik. Tadi kan tentang inovasi. Iya. Supaya bisa kita berinovasi, itu akan supaya orang bisa berinovasi, maka timbulkan ide-ide. Nah, ide-ide untuk mencapai tujuan kita dengan waktu yang singkat, jadi teratur, hasilnya tinggi atau produktivitasnya Produktivitasnya tinggi. tinggi. Salah satu ukuran pertanian adalah hasil itu dengan biaya Minimalis. minimalnya, waktu Singkatnya. singkatnya. Jadi bagaimana di petani porang ini supaya berlaku itu, supaya bisa berinovasi? Ya salah satu jawabnya itu tadi, akal sehat ilmu pertanian. Akal sehat ilmu pertanian. Sahabat Tani, sebelum kita closing kita mau salam porang Ayo. Sleman ya. Ya. Mulai ya. Ya. Oke. 1, 2, 2, 3. 3.